pemirsa, Anda masih di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, Hidup 100% Lawan Corona dan Cegah Narkoba. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pak, tadi kita sudah sempat terputus. Kemudian kita lanjut aja nih, bagaimana untuk menselaraskan supaya orang ini bisa bergerak untuk hidup 100% melawan corona, kemudian dia bisa mencegah corona juga. Di samping tadi rehabilitasi. Yang dari awal tadi sudah saya sebutkan ya, sebenarnya visi dan misinya sama ini antara corona dan narkoba itu. Cuma dari segi handicapnya ya, dari segi handicapnya itu lebih remeh narkoba. Kenapa? Kalau corona itu benar-benar menjadi musuh bersama, karena tidak ada manfaatnya, nggak ada unsur profitnya, ya kan? Nah ini malah menghantui, makanya semuanya bergerak untuk sama-sama melawan corona itu. Nah sebenarnya narkoba itu sebenarnya lebih dahsyat dari segi resikonya. Cuman karena ya tadi ada unsur profitnya, dan ada unsur hukumnya juga. Nah itulah makanya itu menjadi kendala dalam berproses ini. Tapi yang jelas kita harus tetap semua program harus kita laksanakan ya. Tetap kita juga melakukan skala prioritas, program pemberdayaan, program rehabilitasi dan bukan pemberantasan tetap optimalkan. Tapi ya itu masalah keselamatan kita prioritaskan. Karena kan kondisi COVID tentunya kita harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Oke, Pak, dari targetnya dari teman-teman BNN sendiri, untuk angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 19.000 tadi, berapa nih targetnya penurunan untuk Kalimantan Tengah? Kalau zero mungkin agak-agak slowly ya jalannya, tetapi ada nggak nih targetnya berapa yang harus diturunkan? Yang jelas kita punya target sendiri lah, walaupun target nasional ada. Sebenarnya itu sudah sudah penurunan. Jadi hasil penelitian di tahun 2016 itu prevalensi itu di angka 1,5%. Nah sekarang sudah turun di angka 0,70%. Jadi sudah sebenarnya cukup signifikan secara nasional. Nah di kita pun juga pasti punya target untuk itulah ya. Yang mudah-mudahan dengan kita gencarnya rehabilitasi, terus kemudian berantas juga. Pokoknya semua komponen tugas pokok kita bekerja, mudah-mudahan kita bisa menurunkan ya barang sekian persen lah minimal ada lah. Tapi target-target yang real ya kita belum berani lah daripada. Tapi yang jelas kita berupaya untuk semaksimal mungkin. Tapi sebagai catatan bahwa kalau kita konversi kebutuhan 19.000 pasien ini, Mbak, jadi setiap bulan 19.000 ini kalau kita konversi dengan kebutuhan per 1 gram bisa memabukkan 40 orang. Jadi kebutuhan 19.000 ini ada di angka 3,5 kilogram per bulan. Per minggu, bukan per bulan, per minggu. Jadi kalau per bulan kalikan 4, berarti kita sudah 12 kilo untuk memenuhi marketing di Kalimantan Selatan aja ini yang 19.000 ini. Makanya potensial sekali. Gitu. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, Pak, anggaran pendanaan dari mana, Pak? Apakah juga pendanaan dari teman-teman BNN sendiri, apakah cukup? Kemudian SDM-nya ini apakah bisa mengcover Sekalteng ini sendiri? Ya jelas dari sisi realita dan di SPP kita saat ini masih sangat terbatas. Tapi kan kita sudah terbiasa dan biasalah dengan kekuatan yang minimalis kita mendapatkan hasil yang maksimalis lah gitu ya. Idealnya, Pak? Idealnya begitu, tapi kita tetap berusaha untuk itu. Memang dari segi kuantitas kita juga masih sangat kurang karena beberapa personel kita juga masih terbatas. Di samping itu dari struktur organisasi yang harusnya menjadi kepanjang tangan kita, Kalimantan Tengah itu kan ada 14 kabupaten ya. Kita baru punya 2 BNN kabupaten dan kota, satu BNNK Palangkaraya dan satu lagi BNNK Kota Waringin ya, Kota Waringin Barat Kobar ya, Bangkalan Bun. Padahal coveragenya itu masih 14 kabupaten. Tapi yang jelas kemarin ada beberapa kabupaten yang sudah memberikan sinyal akan dibentuk. Sebenarnya saya juga salut lah, Pemda juga cukup korporatif ya, membuka peluang agar dibuka, karena memang kebutuhan protek terhadap warganya untuk masalah narkoba itu sudah kebutuhan yang sangat mendesak. Apakah mungkin karena melihat urgenitasnya tidak sebegitu hebohnya dengan corona, Pak? Kalau menurut pandangan Bapak? Iya, kalau corona kan sebenarnya itu insidentil saja, Bu ya, Mbak ya. Menurut saya corona itu sebenarnya tidak perlu harus kita takut lah ya. Justru semakin kita rasa ketakutan yang tinggi akan menimbulkan efek yang
antibodi kita menjadi turun dan itu akan menjadi hal yang tidak kontraproduktif. Narkoba justru senantiasa ada. Ya, dan narkoba akan memanfaatkan itu. Sebenarnya kalau menurut kami corona ini hanya sebatas temporer sajalah. Ingat ini hanyalah masalah waktu sajalah. Tapi kalau narkoba ini kalau nggak kita serius berantas, nggak kita fokus, ya tetap akan merajalela. Korbannya siapa? Rakyat kita. Ya, kita berada di Kalteng itu bukan untuk siapa-siapa, itu untuk melindungi rakyat-rakyat masyarakat Kalteng itu. Bagaimana untuk dari mencegah bahaya narkoba itu? Transaksi elektronik sendiri, Pak? Ya kita tetap. Karena sekarang era digital. Iya. Nah makanya kita terhadap tersangka atau bandar-bandar, kita di samping kita terapkan Undang-Undang 35, kita TPPU. Nah TPPU itu dalam sisi pembuktian scientific investigation atau pembuktian ilmiah, kita akan melakukan melacak tentang transaksi digital. Di situ ada namanya sidik dari digital, ya digital forensik namanya, yaitu akan jadi pembuktian kita, gitu loh ya. Jadi malah justru ya itu tadi di cover dengan undang-undang sudah ada tentang pembuktian ilmiah, kita manfaatkan teknologi untuk membuktikan. Jadi tidak ada masalah mau dengan berbagai modus pun, ya yakinlah pasti akan terkejar sama kita. Kalau sekarang kita melihat contohnya ekstasi, mereka bermacam-macam warna, bermacam-macam rasa yang ditawarkan ke anak-anak yang jelas. Yang saya tertarik untuk orang tuanya sendiri seperti apa, Pak? Karena selama ini kan yang menjadi ranah gencar dari teman-teman BNN, ini BNNK juga adalah anak sekolah. Lah, untuk orang tuanya sendiri, Pak? Ya sebenarnya sama, itu satu paket lah. Cuman kalau dalam sistem belajar-membelajar itu beda modul lah terhadap anak-anak dengan nian. Kalau bapak-bapaknya ya tetap saja kita lakukan dengan pola dan tentu dengan pola yang berbeda. Tapi yang jelas targetnya adalah semua warga masyarakat, karena kita harus komitmen bersama bahwa narkoba adalah satu jenis kejahatan yang tanpa bentuk, tanpa wajah. Kejahatan kemanusiaan. Ya, kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, targetnya itu tidak mengenal pangkat, status, golongan, kelompok usia. Pokoknya bisa masuk. Dan dia tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, anytime, any place, anywhere. Sehingga perlu kewaspadaan. Kalau untuk swasta, kemudian ASN, adakah targetnya mungkin setiap berapa bulan sekali dilaksanakan tes urin atau seperti apa, Pak, ke depannya? Nah, itu sebenarnya implementasi dari program P4GN yang diinstruksikan oleh Presiden. Ya. Ada 3 kegiatan topik utamanya. 1, pencegahan, kemudian pembentukan satgas, yang ketiga regulasi. Regulasi adalah diharapkan semua Pemda, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, wajib memualkan perda. Intinya melegalitaskan kegiatan P4GN tadi kepada SKPD atau lembaga kementerian. Artinya apa? Inilah menjadi fondamen mereka untuk menganggarkan. Itu loh. Yang kedua, pencegahan dalam rangka wajib hukumnya mereka tes urin minimal setahun sekali. Ya kan? Terus yang ketiga, sosialisasi, pembentukan satgas. Satgas itu dalam rangka untuk mengcover, misalnya ada karyawan yang terpapar, apa yang dia harus kerjakan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Bahkan sekarang dari Kementerian RPB, aparatur pemerintahan, dia sudah menggunakan, jadi sekarang database semua ASN yang pernah terlibat narkoba. Ada database. Ada database-nya. Ini nanti adalah sebagai reward and punishment bagi kementerian. Itu bagi person per person. Nah, bagi lembaga pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, dia ada kewajiban setiap tahun secara elektronik dia melaporkan kegiatan P4GN ini. Akan direkap juga oleh Menteri RBB ya. Kalau dia tidak melaksanakan, sanksinya ada. Satu, apa? Pemda nanti masalah pembagian hasil keuangan akan dikurangi. Lembaga-lembaga pemerintah yang tidak melakukan kegiatan ini pasti akan mendapat resiko, termasuk pengurangan anggaran. Nah, memang kalau di Republik ini kalau nggak ada sanksi nggak bakalan mereka tuh. Reward and punishment harus berjalan. Ya, jadi ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah, karena ini instruksi Presiden loh. Ya, perintah yang tertinggi di Republik ini harus kita laksanakan. Kalau untuk tempat kita sendiri, Pak, ini terakhir. Kita punya yang namanya tempat barigas untuk BNNP Kalteng sendiri. Itu seperti apa saat ini? Masih terus melayani atau ketika corona kita stop dulu, konselingnya jarak jauh atau seperti apa? Tetap yang berubah pelayanan kepada masyarakat itu sebenarnya tidak ada perubahan. Cuman mekanismenya saja yang dirubah sesuai dengan protokol gitu loh ya. Nah, termasuk ini masalah yang dari swasta ini dia tetap eksis kok, melakukan kegiatan rehabilitasi dan segala macam. Ini yang merubah ya tadi
protokol kesehatan saja, gitu loh. Terakhir, benar-benar terakhir ini, ketika ada, kita ulangi lagi, ketika ada masyarakat yang saudara mungkin yang terkena narkoba, kemana mereka nih harus membawa? Apakah ke rumah sakit? Karena kalau ke rumah sakit sekarang takut terkena corona, atau kemana ini Pak? Ya, jadi gini. Atau ada hotline-nya juga? Nanti akan saya sampaikan. Jadi seperti yang saya deklarkan tadi, itu ada kewajiban dari semua warga masyarakat dan kewajiban atas perintah undang-undang bagi warga masyarakat yang terpapar narkoba. Silahkan hubungin kami di BNN ya. Tugas kami adalah menyembuhkan, terus yang kemudian akan melindungi dia dari pidana ya. Kalau misalnya ada kontak personnya, di rehabilitasi layanan WhatsApp di 0811 52 11020, atau ada layanan pengaduan di 0536 322 6398. Nah, itu kecuali kalau yang di BNN Palangkaraya dan Kota Waringin Barat, silakan langsung menghubungi ke BNN Kabupaten Kota ya. Pesan untuk masyarakat Pak terkait juga dengan narkoba dan juga Hani, mungkin pesannya ada ke masyarakat. Dari konteks nanti tanggal 26 Juni ini kami informasikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa kita akan melaksanakan kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional. Hashtag atau pesan yang dibawa dalam Hari Hani Internasional tahun 2020 ini adalah 100% hidup 100%, dalam artian bahwa di era baru ini, di new normal ini ya, kita harus benar-benar bersih, bukan hanya sebatas narkoba. Kita bersih dari narkoba, kita bersih dari korupsi, kita bersih dari paparan-paparan radikal, kita bersih dari pokoknya segala kegiatan-kegiatan yang merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, terus kemudian hashtag yang berikutnya adalah kita diharapkan bisa hidup bersih, bisa hidup sehat, dan lebih produktif. Itu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Edi Suarsono MM selaku Kepala BNNP Provinsi Kalimantan Tengah sudah hadir di studio Jurnal TV pada malam hari ini. Salam sehat Pak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, akhir kata, kita lawan narkoba. Bersama-sama kita semua elemen masyarakat bersatu melawan narkoba dan juga mencegah corona. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Selamat malam.